got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fatma Rohim dengan NIM 2214090034, jurusan Tadris IPS kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Yasraf Amir Piliang. Yang pertama yaitu riwayat hidup dari Yasraf Amir Piliang. Yasraf Amir Piliang ini lahir pada tanggal 30 September 1956 di Maninjau Agam, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Amir Sultan Sati, sedangkan ibunya bernama Latifah Lutan. Yasraf ini memiliki cita-cita menjadi dokter, namun setelah SMA pada tahun 1975, dia dipertimbangkan untuk bergabung dengan program studi seni rupa di ITB. Dia memulai belajar di Departemen Seni Rupa ITB dengan program spesialisasi desain produk dan lulus pada tahun 1984. Selagi aktif sebagai mahasiswa, Yasraf ini juga pernah bekerja di studio desain di Bandung yang didirikannya sendiri bersama teman-teman seni rupa pada tahun 1981. Namun karena alasan tertentu, dia meninggalkan studio tersebut pada tahun 1984 dan akhirnya menjadi dosen di jurusan desain di ITB. Saat menjadi dosen, Yasraf berkesempatan untuk memperluas pengetahuannya tentang industri desain dan metode desain modern di Inggris. Pada tahun 1990, dia menerima dukungan dari The British Council untuk melanjutkan studinya di Central Saint Martin's College of Art and Design di London. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, pada tahun 1993, Yasraf kembali ke ITB dan berhasil mendapatkan gelar doktoral dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB pada tahun 2007. Yasraf Amir Piliang juga mendapatkan Habibie Prize di bidang ilmu kebudayaan pada tahun 2020 untuk kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan budaya kontemporer. Dengan demikian, Yasraf Amir Piliang merupakan tokoh akademis dan filsuf terkemuka di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran tentang budaya modern serta desain dan semiotika. Selanjutnya, karya-karya dari Yasraf Amir Piliang diantaranya yaitu Sebuah Dunia Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga, dan Matinya Postmodernisme yang diterbitkan pada tahun 1998. Lalu ada juga Sebuah Dunia yang Menakutkan, Realitas Kekerasan dan Hiperkriminalitas yang diterbitkan pada tahun 2001. Lalu ada juga Dunia yang Berlari Mencari Tuhan Digital yang diterbitkan pada tahun 2004. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran dari Yasraf Amir Piliang. Yasraf Amir Piliang ini merupakan seorang pemikir dan akademisi terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan pendekatan postmodernisme dalam analisis kebudayaan. Dalam karyanya, terutama pada buku Dunia yang Dilipat, ia mengeksploitasi dampak globalisasi dan teknologi terhadap identitas budaya. Ia mengemukakan bahwa masyarakat kini mengalami obesitas informasi di mana citra dan tanda mendominasi realitas yang menyebabkan pengerdilan makna dan pengalaman manusia. Yasraf menggunakan konsep-konsep dari teori postmodernisme ini seperti simulacra
makra dan hiperrealitas untuk menjelaskan fenomena ini. Ia menyoroti bagaimana media membentuk persepsi kita terhadap dunia. Pemikiran Yasraf juga meliputi kritik terhadap kondisi sosial politik Indonesia pasca reformasi. Ia mengusulkan konsep demokrasi hibrid yang menggabungkan identitas nasional dengan modernitas dalam konteks digital. Menurutnya, demokrasi di Indonesia perlu beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Menjaga kedaulatan rakyat sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal. Ia menekankan pentingnya konsensus sosial dalam membangun identitas, di mana tanpa kesepakatan bersama, identitas dapat menjadi antisosial. Lalu dalam pandangannya, Yasraf juga melihat manusia sebagai objek yang dipengaruhi oleh lingkungan dan media yang menciptakan apa yang ia sebut sebagai kematian objek. Ia berargumen bahwa Indonesia seringkali kehilangan otonomi mereka dalam menghadapi arus informasi dan budaya yang cepat berubah. Meskipun demikian, ia juga mengakui potensi manusia untuk bertindak secara kreatif dalam konteks ini, meskipun seringkali terjebak dalam sistem yang lebih besar. Secara keseluruhan, pemikiran dari Yasraf Amir Piliang ini menawarkan wawasan mendalam tentang tantangan kebudayaan kontemporer di Indonesia dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan filsafat, sosiologi, dan semiotika. Ia mendorong kita untuk merenungkan kembali posisi kita dalam dunia yang semakin kompleks ini. Karya-karyanya tidak hanya menjadi refleksi terhadap kondisi saat ini, tetapi juga memberikan pencerahan bagi kita untuk menghadapi realitas yang terus berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.